Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK rupanya makin dekat dalam menetapkan Hasto Kristianto atau Sekjen Partai PDIP sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku. Terbaru teman-teman, ini Direktur Jenderal Penyidikan KPK yang bernama Bapak Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa Hasto bakal terjerat beberapa pasal, salah satunya adalah pasal perintangan penyidikan. Teman-teman, di sini Hasto Kristianto yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP disebut atau dituduh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berusaha untuk melindungi atau membantu Harun Masiku untuk lolos dari jeratan hukum, sehingga sampai saat ini Harun Masiku keberadaannya tidak bisa ditemukan. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Warta Kota Live di artikel yang berjudul KPK siap jerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan pasal perintangan penyidikan kasus Harun Masiku, menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengakui telah siap untuk menerapkan pasal perintangan penyidikan dalam kasus korupsi Harun Masiku untuk menjerat dan mempidanakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hal ini diungkapkan langsung Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung KPK Jakarta Selatan pada Selasa 25 Juni 2024, menanggapi banyaknya dorongan sejumlah pihak agar KPK menerapkan pasal perintangan penyidikan dalam kasus korupsi Harun Masiku. Meski berencana menerapkan pasal tersebut, KPK mengaku eksekusinya tengah dalam pengajian tim penyidik. Terkait dengan HM Harun Masiku dan HK Hasto Kristianto, diperkirakan HM perlawanan dari HK dan S. Kusniadi staf Hasto apakah akan dikenakan pasal perintangan pasal 21? Ya, nanti kita masih kaji seperti apa, kata Asep Guntur pada Selasa. Seperti diketahui bahwa Hasto dan Kusnadi telah kembali diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus Harun Masiku bulan ini. Dalam pemeriksaan terbaru itu, KPK menyita ponsel keduanya serta buku catatan rahasia milik Hasto. Semua yang disita menurut KPK berkaitan dengan kasus korupsi Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Dalam penyitaan dari KPK itu mendapatkan perlawanan hukum dari Hasto dan Kusnadi melalui kuasa hukum mereka. Keduanya melaporkan penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK Dewas KPK hingga mengajukan gugatan pra-peradilan atas penyitaan yang dilakukan. Asep mengatakan adanya tanggapan bahwa KPK sengaja kembali membuka penyidikan kasus Harun Masiku yang berlangsung sejak 4 tahun lalu sangat tidak benar. PDIP sebelumnya teman-teman menuduh KPK melakukan kriminalisasi terhadap Hasto Kristianto dan juga ini sekretaris pribadi Pak Hasto yaitu Kusnadi, di mana KPK dituduh melanggar prosedur dengan menjebak Kusnadi yang saat itu menemani Hasto dalam pemeriksaan ke KPK. Kusnadi disebut-sebut dijebak oleh penyidik KPK ke ruang penyelidikan dan juga dilakukan penggeledahan bahkan sampai screening badan. Sejumlah alat-alat komunikasi pribadi seperti HP, beberapa catatan-catatan dan juga jurnal dari Hasto Kristianto juga ikut disita. Tentu hal ini mengejutkan PDIP lantaran yang diberikan surat pemanggilan itu hanya Hasto Kristianto, tapi sampai asisten pribadinya juga sampai diperiksa. Alhasil memang PDIP langsung melaporkan, bahkan direncanakan melaporkan para penyidik KPK ke Barreskrim Polri. Akhirnya saling lapor pun terjadi. Ini KPK pun kesulitan untuk bisa mengamankan Hasto karena Hasto pun dilindungi oleh PDIP. Sedangkan PDIP sendiri juga melaporkan penyidik yang hendak menjemput Hasto Kristianto. Alhasil penjemputan Hasto Kristianto pun harus dijadwalkan ulang karena batal akibat perlindungan yang diberikan oleh pasukan PDIP Cakrabuana terhadap Hasto Kristianto. Menurut KPK, kasus ini memang tidak pernah dihentikan pihaknya. Dari sejak awal kita tetap melakukan penyidikan perkara. Kalau tidak ada SP3 penghentian terhadap penyidikan, maka perkara ini masih tetap kita jalankan, kata Asep. Asep menjelaskan bahwa KPK telah melakukan sejumlah upaya dalam mencari Harun Masiku yang buron selama 4 tahun terakhir. Bahkan pencarian ke luar negeri pun tetap terus dilakukan. Menurut Asep, kasus ini kembali mendapatkan perhatian publik karena semata melibatkan tokoh publik atau tokoh parpol yang dikenal luas. Kemudian, sekarang lagi ramai karena memang ada publik figur yang diminta keterangan, itu yang menjadi ramai pemberitaan, ujarnya.
Sebelum-sebelumnya ya beberapa orang kita panggil juga, tapi karena mungkin orang yang kita mintai keterangan ini bukan publik figur, sehingga tidak menjadi atensi masyarakat, kata Asep lagi. Karenanya Asep memastikan bahwa KPK akan terus melangsungkan penyidikan kasus tersebut sampai bisa dibuktikan. Jadi kerja-kerja kita dalam penyidikan tetap akan terus berlangsung sampai perkara tersebut bisa kita buktikan dan kita bisa bawa ke persidangan. Kalau belum ada penghentian penyidikan ya terus kita bakal lanjut. Pihak yang membantu Harun Masiku didesak diperiksa. Sebelumnya juga Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan sprindik kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan sprindik itu ditujukan untuk menjerat pihak-pihak yang mengetahui keberadaan Harun Masiku namun tidak melaporkan ke KPK. Adapun Harun merupakan mantan kader PDIP yang menjadi tersangka kasus Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan pada 2019. Namun ia melarikan diri dan kini berstatus buron. Bila terjadi dan ditemukan pelakunya, siapapun itu harus dijerat pidana, kata Kurnia dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com pada Kamis 26 Juni 2024. Diketahui kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dari hasil operasi, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelia, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun, saat ini Harun lolos dari penangkapan. Tim penyelidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Jakarta Selatan. Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk DPO. Jadi Hasto ini teman-teman secara tidak langsung telah dituduh atau terlibat untuk melindungi, untuk menyembunyikan keberadaan Harun Masiku. Tentu teman-teman hal ini juga harus dibuktikan di persidangan apakah Hasto benar-benar terlibat atau tidak. Dan ini bakal sangat menarik untuk kita nantikan update perkembangan terbarunya. Nah teman-teman, biar nggak ketinggal informasi terbaru terkait perkara yang menimpa Hasto Kristianto dan juga PDIP ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat update terbaru atau notifikasi dari YouTube terkait video-video dari kajian online. Begitu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.